Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil mani wal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Al-Itikad rahimahullah lan rumiyin, semoga kita boten pendat-pendat tansah mujahaken puji saha syukur wonten masjid Allah Subhanahu wa taala. Awit antos enjang menika kula panjenengan sedaya tasih dipun paringi nikmat sehat sempat yuswa panjang langkung-langkung tasipun paring tetap iman sehingga saged melaksanakan sholat subuh kanthi berjamaah. Shalawat wa salam tansah kita kunjuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng sedaya putra keluarga sahabat dan sedaya umatipun. Mugi-mugi insyaallah kula panjenengan sedaya kalebet umatipun Kanjeng Nabi ingkang samangke wonten yaumul hisab, kula panjenengan kalebet umatipun ingkang pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Itikad, wonten wekdal jam menika ingkang badhe paring tausiah utawi kultum subuh beliau yang terhormat Bapak Ustadz Haji Suharyanto sarjana hukum. Semoga tausiah subuh wonten ing jam menika kita perwakani sareng-sareng kanthi bacaan basmalah proderaken Bismillahirrahmanirrahim kepada beliau Bapak Ustadz Haji Suharyanto sarjana hukum Udah kalau aturaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah syukur rahimahumullah, alhamdulillah kita bersyukur masih diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa bersama-sama hadir untuk melaksanakan ibadah sholat subuh bersama di masjid ini. Mugi-mugi kanthi tansah mensyukuri nikmat ingkang kita tampi kanthi syukur kang leres, Allah kepareng paring tambah kemudahan lan nikmatan ingkang lampung para nikmat kita sedaya. Bapak Ibu, pinangka kawula kang beriman, tentu kita sangat berharap saged meraih cintanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita pada bahagia menawi kula panjenengan sami kalebet kawula kang dipun cintai dening Allah Subhanahu wa taala. Saudharis kagem meraih mahabbah menika dan surat Al-Imran ayat 31 Allah sabut paramita. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ngendikana Muhammad menawa sliramu padha tresna marang Allah, mula ikutana aku pinangka Gusti Allah. Mula Allah bakal tresna marang sliramu, Allah bakal paring pangapura kang kudusan-kudusanmu, teman Allah dan kang maha paring pangapura lan maha asih. Ibu-ibu, bapak-bapak hormat, saking ayat menika kula bayasani pun tetap kagem gayuh cintanipun Allah menika kita tetap mengikuti mencontoh itibat dumateng panjenenganipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara Nabi
nate paring panggilan ingkang menika tentu mujudaken panduan kagem kula panjenengan kados pundi dalam kehidupan menika kita saged pikantuk cintanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten hadis ingkang dipuriwataken dening Imam Muslim saking Abu Hurairah, Nabi ngendika, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbillah minal mu'min dhaif. Ingkang manahipun wong mukmin sing kuat kuwi luwih apik lan luwih ditresnani dening Allah tinimbang mukmin sing lemah. Wa fi kulli khair, meskipun kedua-duanya sing kuat ya sing lemah nek masih ada iman niku tetap ada kebaikan itu. Ramino kan mengaten kula paila sami pinangka kawula kang sampun pinaringaken kanugrahan iman menika supados saged kalebet golonganipun tiyang ingkang sae ingkang dipun tresnani Allah Subhanahu wa taala. Kita kedah berusaha dengan sekuat kemampuan kita jejer dados mukmin ingkang giat. Giat dalam segala hal. Betul namun secara fisik ya mau saya merusak portok dia betul, tapi juga resa kuat ilmunya, kuat ngamali, masa itu tipu. Sehingga kalau mengatakan saya pulau Bali Nasami badai kabiji saya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sebut kalau Nabi paling jauh ikhris ala mefahuka wala aziz. Masa'id bilang wala aziz. Bersemangat kalian berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Ingkang saged ndadosaken kita menika kuat. Nek terkait ilmu ya sinau temenan. Terkait karo ekonomi gelem nyambung gawe. Terkait dengan masalah agama keimanan ya dicoba tenan gitu. Keyakinan ini ibadai akal-akal sak turun-turun. Nah, kagem menika kula panjenengan dari wasta'in bilang do nyuwun pitulungan marang Allah. Arep sinau yo ndonga gitu. Arep gawe ndonga diseret ke pasar kata Allah Subhanahu wa taala. Wala taksis, jangan kalian merasa lemah. Terus kita pun gawi untuk menjadi mukmin yang betul harus giat berusaha, punya gairah untuk ikhtiar, kagemakan sesuatu yang bermanfaat. Lan akhiripun kita nindak ikhtiar pun landasi kanthi permohonan doa nyuwun pitulungan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ampun pelupro, tidak boleh kita merasa lemah kita. Guru usaha wis menyerah niku bukan kepribadian seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak perhatian hormatan. Dalam kehidupan menika kadang kebanyakan sami di tengah ikhtiar, tengah usaha ada suatu musibah. Hal yang menjadikan kita belum berhasil, hal yang menjadikan kita kadang merasa bersedih dan sebagainya. Nah, kita dipun emotaken. Ila asobaka saibun, kalau menimpa sesuatu kepada kalian, falam takul, maka jangan kamu katakan lau ini fa'atu karena ada wakata. Wah, ya aku ngira orang saya kalau gini. Penyesalan dan kemudian menjadikan kita lemah. Karena kalau pada sami nalika pikantuk ujian, musibah, sesuatu yang kurang menyenangkan, cepat gitu. Kalau pada sami pun dahulu sebelum ini dikir Fakul maka katakanlah qadarul masya'at mana apa yang ditakdirkan Allah, apa yang dikehendaki Allah telah dilaksanakan.
Terus kita yakin dengan kuasa Allah, kita percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kebetulan kita ditakdirkan dan sesuatu yang kurang menyenangkan, bisa sebagai introspeksi agar tidak terulang dari perbuatan yang merugikan itu. Kalau kita diberi kenikmatan, kita bisa perhatikan untuk mengambil langkah meningkatkan apa yang telah kita raih agar kita termasuk orang mukmin yang kuat itu. Sebab Nabi mengingatkan kata jikalau mereka membuka peluang gitu, setan mereka akan menggoda kalau panjenengan sami. Terus tumbuh keraguan, tumbuh penyesalan, padahal gitu. Nah, susah terus menerus itu bakal balik ke kanan gitu. Yang sudah terjadi, ya sudah terjadi. Kalau kita podawi untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tawakal itulah yang akan juga membuat kita semakin kuat. Kita harus dulu kalau mendapat sesuatu yang terasa berat, kita sudah barangkali Allah melatih kita dengan itu agar menjadi lebih tangguh, lebih kuat dalam kehidupan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yang kita hormati, selesai pun tiap bisa menikah, pun tinggali saking keimanan pun ada beberapa tingkatan. Dan surat Al-Fatih ayat 3 kali kita sempat ada 3 tingkatan. Yang pertama itu as-sabiqu bil khairat. Orang yang selalu terdepan dalam kebaikan. Ini wong sing iman sing dalam kehidupan ini suka merespon dengan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga dia suka untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Wajib dilakoni, sunnah yang dilakoni. Kemudian juga dia itu betul-betul bertekad untuk meninggalkan yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga apa yang dimakruhkan demi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya yang haram saja ditinggalkan, yang makruh pun itu juga dia tinggalkan. Itulah yang tingkatan yang terbaik bagi orang yang beriman, yaitu merespon syariat itu dengan sungguh-sungguh, mau melakukan yang diwajibkan, yang sunnah-sunnah, dan juga meninggalkan yang haram dan juga yang makruh. Kemudian yang kedua tingkatan muktasid, tengah-tengah ini. Muktasid itu orang yang beriman yang mau melakukan amal yang telah diwajibkan dan meninggalkan apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi belum begitu tertarik dengan amalan sunnah, bahkan juga masih sering melakukan yang makruh. Meskipun tidak dihukumi dosa, tapi kalau makruh dilakukan itu bisa memberikan akhirnya orang yang tengah-tengah kewajibannya dilakoni, sing harap ditinggali, tapi kurang semangat untuk melakukan yang sunnah-sunnah dan juga tidak sungguh-sungguh mau meninggalkannya yang makruh, itu masih begitu katanya. Dan yang ketiga disebutkan yaitu orang yang menzalimi pada dirinya sendiri. Yus melakukan kewajiban, ini saya suka melanggar yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah orang yang sangat merugi. Karena apa? Karena dengan mencampur adukan hal yang baik dan yang buruk, pasti nanti yang akan berhasil itu yang keburukannya akan merusak amal-amal dengan yang dilakukan. Kalau dia masih juga melakukan hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang istimewa ini kita terlatih, terdidik untuk menjadi orang-orang yang beriman, yang lebih kuat, yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan betul-betul menghargai, melaksanakan hukum yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tekuni amalan wajib, kita biarkan amalan sunnah, dan kita
bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang diharapkan Allah dan juga apa yang dimakruhkan untuk kita lakukan. Demikian, agak kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.